Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Kurma Kajian Khusus Ramadan yang disiarkan langsung oleh TVNU Lingi. Saya Ahmad Nur Ihsan akan menjadi host Anda sore ini. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Sore ini kita akan membahas tema, mohon maaf, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan ini, kita ada acara kajian khusus Ramadan dan sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu guru ideal. Seorang guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga menjadi teladan, motivator, dan bimbingan bagi siswanya. Untuk membahas tema ini kita akan didatangi oleh pemateri yang sangat berpengalaman dan inspiratif, yaitu Kiai Sulhan Jauhari selaku Rois Syuriah MWC NU Kecamatan Lingi. Beliau akan membagikan pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi tentang bagaimana menjadi seorang guru yang ideal. Mari kita simak dengan khidmat dan mengambil manfaat dari pembahasan kita sore ini. Acara kita akan dimulai sekarang. Baik, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Kiai Sulhan Jauhari. Assalamualaikum Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya menyapa para pecinta TVNU dimanapun Anda berada. Semoga memasuki hari yang ke-16 tentunya nanti malam semuanya akan serentak, kompak dan berduyun-duyun di masjid atau mushola terdekat dalam rangka memperingati hari Nuzulul Quran. Semoga berkah semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik pemirsa live TVNU Lingi, kita akan membahas tentang guru ideal. Sebagai guru ideal, ini ada beberapa pertanyaan dari para pendengar TVNU Lingi. Yang pertama adalah, menjadi seorang pendidik mesti ada saja tantangan yang dihadapinya, entah itu dari lingkungan sekolah, siswanya, maupun masyarakat sekitar. Nah, apa saja sih tantangan yang sering dihadapi oleh guru dalam mengajar dan bagaimana mengatasinya? Seperti itu, monggo. Baik para pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, menjadi guru itu sebetulnya sebuah tuntutan dari ilmu yang kita dapati, ilmu yang selama ini kita cari. Karena ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, oleh karena itu satu motivasi. Nah, kemudian setelah menjadi guru, maka memang betul ada beberapa hal, beberapa hambatan, bahkan tidak sekedar tantangan. Kalau tidak bisa mengatasi akan stagnan, bahkan kita akan menjadi sebuah polemik pribadi dan ngedon. Sehingga yang sering muncul persoalannya adalah terutama guru pendidikan agama Islam, di mana yang dihadapi anak-anak usia muda yang relatif perilakunya kepingin enjoy, kepingin bebas dan lain sebagainya. Dan itu terus selalu kita kawal, bagaimana sisi pergaulan tidak boleh menyangkut sampai pada pergaulan bebas. Pada sisi berpakaian, maka pakaian juga harus kita kawal, kita arahkan pada pakaian yang muslim, sebagai seorang muslim menutup aurat dan lain sebagainya. Ini tentu bagi mereka adalah dianggap suatu hambatan atau enggak gaul atau kurang mengikuti. Ini kan milenial Pak, pakaian milenial kan seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga kiat-kiat seperti itu menghadapi yang dari siswa paling tidak ketika kita sudah tunjukkan pada pelajaran yang referensi utamanya adalah dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka
untuk menetralisir, untuk mensinkronkan idealisme mereka sebagai anak muda, maka kita bawa pada ajaran-ajaran kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini problem yang dari insya Allah. Kemudian tidak hanya demikian, artinya guru pun juga harus komit dengan apa yang sudah disampaikan. Jangan sampai guru menyampaikan A, diterima oleh siswa A, tapi penampilan seorang guru menjadi B. Ketika menyampaikan A, tapi penampilannya, ekspresinya, kesehariannya jadi B, maka ini menjadi satu yang tidak sinkron dilihat oleh anak-anak secara langsung atau tidak langsung. Tidak langsung itu artinya anak-anak satu tidak sengaja tiba-tiba ketemu. Kita nggak sengaja untuk ketemu, tapi pas kita penampakan atau penampilan kita tidak sesuai dengan yang kita ajarkan di dalam kelas, maka menjadi tantangan tersendiri. Allah tiba guru orang ngelakoni dan sebagainya, jadi hampir adil ya. Jadi, terus kemudian kalau tantangan dari masyarakat adalah biasanya ya sosialisasi terkait dengan tata tertib madrasah, tata tertib sekolah. Di mana sekolah itu kalau di tingkat SLTP baik pemerintah ataupun ini kan belum boleh anak-anak membawa kendaraan. Tapi di sisi lain ketika ada 1-2 anak yang membawa kendaraan sendiri kemudian diparkir tanpa izin yang punya di luar sekolah, kemudian ada yang sengaja menampung sebagai tambahan income, lumayan satu motor 2.000 ya. Ini jadi sehingga ketika kita menertibkan itu menjadi problem tersendiri, sehingga ya cara mengatasi kita ya apa, sosialisasi secara silaturahim, mengaturkan bahwa aturan sekolah kita seperti ini, mohon dukungannya supaya anak-anak tertib, supaya mereka bisa kondusif, tidak mengganggu ketertiban masyarakat sekitar sekolah dan sebagainya. Maka lambat-lambat mereka juga kemudian bisa memahami kondisi sekolah yang memang harus konsisten dengan tata tertib yang ada untuk ketertiban siswa. Nah, kemudian finansial yang biasanya itu ya. Kemudian problem finansial ini kadang-kadang semacam misalkan tempat ibadah. Sekolahan sekarang kan full day. Nah, full day ini otomatis anak-anak minimal sholat duha dan sholat zuhur ada di sekolah, ada di lingkungan sekolah. Sehingga ketika kita tidak mempunyai sarana dan prasarana ibadah yang representatif sebagaimana jumlah siswa yang kita miliki, jadinya ya kadang-kadang terhalang dengan musim hujan. Sholatnya di halaman madrasah, di halaman sekolah anak-anak enggak ada keluh kesah, tapi ketika hujan buyar dengan sendirinya. Panas mereka tabah. Tapi ketika hujan turun sudah rabatilise apa jenenge kabiraul hamdulillah iftitah atau rukuk dan sebagainya. Buyar pun. Itu tantangan tersendiri. Maka caranya ya kita ini sedang mengajukan pada pemerintah pusat untuk bagaimana kita bisa memiliki sarana yang memadai sehingga untuk edukasi pada anak-anak terkait dengan religi bisa dari sisi teori juga dari sisi praktek kita bisa perhatikan bagaimana prakteknya, bagaimana teorinya sehingga langsung kita amalkan bersama-sama dengan siswa. Itu akan lebih mudah dan akhirnya bisa terkondisikan perilaku mereka sopan santun yang sekarang disambati banyak orang krisis moral, krisis akhlak, maka disitulah kita mengawal akhlak pada para siswa semuanya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Dan ini ada lagi, biasanya murid-murid itu gampang jenuh atau menurunnya minat dalam belajar. Apa strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran tersebut? Ya, luar biasa itu Bang. Di sana sini saya terutama di MGMP itu musyawarah guru pelajaran
tidak dari sekolah Antok tapi dari sekolah Kabupaten Blitar, tergabung di MGMP itu. Kalau kesannya sama, bagaimana sekarang ini daya minat baca anak, daya minat menulis anak itu sangat menurun. Karena apa? Dia terkontaminasi atau terkondisikan dengan HP kan, di mana pesannya sangat singkat sekali. Pesan singkat bisa dipahami, pesan singkat bisa dipahami. Di mana di pelajaran sekolah ada diangkat sebuah cerita Nabi Nuh misalnya, ceritanya keteladanan sahabat Umar bin Khattab. Ini kan panjang kali lebar. Nah, bagaimana mensiasati itu? Paling tidak guru harus bisa menampilkan satu mode cerita, kalau memang berbentuk cerita keteladanan. Bagaimana macak seolah-olah seperti Sayyidina Umar misalnya, ketika bicara Umar. Ketika bicara tentang kreativitas, produktivitas, maka bagaimana daya inovasi seorang guru menciptakan suatu yang dikenal Krenotek itu, kreativitas teknologi dari barang-barang bekas. Nah, guru bisa di situ harus lebih dulu sebelum masuk kelas, sebelum action kudu belajar dhisik. Seolah-olah kaya wong iso. Sehingga betul-betul anak-anak yakin bahwa saya bisa seperti ini. Padahal waktu saya sangat sempit, pulang sekolah sama kita. Tapi bagaimana bisa menciptakan ini? Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengemas mengemas ini juga harus kita berganti-ganti ya, berganti-ganti. Inovasi. Inovasi itu adalah mungkin kita gali dari pengetahuan anak. Mungkin anak mampu bercerita, mungkin anak bisa menciptakan gagasan yang dalam pikirannya berbentuk sebuah karya misalnya hemat energi listrik misalnya. Bagaimana reaksi mereka. Terus kemudian dari situ maka anak-anak bisa terhibur atau terhindar dari kejenuhan. Jadi tidak monoton hanya guru yang bercerita, tidak monoton guru hanya merintah, ayo segera tulis, saya bacakan, tidak. Atau ayo dihafalkan. Jadi inovasinya luar biasa, harus betul-betul, dan itu teriring dengan pengalaman. Karena bagi guru yang baru itu saya terus terang masih banyak yang bahasa Jawanya cekidah-cekidih ya. Ya, apalagi menghadapi siswa yang superior, multi kemampuan. Enggak kita katakan nakal enggak, tapi multi multi talenta. Multi pengetahuan. Enggak diekspresikan semua dalam kelas. 30 macam 30. Ini bagaimana? Dengan pengalaman insya Allah bisa. Dan terus guru juga jangan alergi dengan belajar juga. Kalau guru tidak mau belajar ya, sementara perkembangan teknologi itu per menit per jam ada perubahan, peraturan pun juga demikian. Maka termasuk saya teman-teman yang kuliah itu saya selalu nanya, sudah semester berapa, sudah semester 8, segera kerjakan skripsinya. Kenapa? Karena nanti akan stagnan dia. Sisi lain menghadapi dosen pembimbing yang juga sangat sulit, kemudian peraturan sangat cepat perubahannya untuk kriteria pembuatan penyusunan skripsi itu sendiri. Kalau di sekolah rangkuman bisanya, untuk bukti produk dari pembelajaran. Baik, terima kasih Ye. Terus ini ada lagi, biasanya kalau pada guru muda, anak-anak itu sering kehilangan sopan santun. Terus, apa saja strategi yang efektif untuk mengatasi masalah perilaku siswa yang seperti itu kepada guru-guru yang muda-muda itu ya? Ya, sebetulnya pada sekolahan manapun tidak ada niatan seorang siswa untuk membedakan si A, si B ini senior, junior dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang kesalahan penampilan dari guru muda itu sendiri gitu loh.
apalagi di tingkat aliyah atau di SLTA misalnya. Ini anak-anak perempuan kan sudah banyak bisa maca itu. Maca itu semening-mening. Kalau kemudian guru muda itu kemudian salah tingkah, maka jadi persoalan tersendiri, dijaraki atau disuit-suit dan lain sebagainya. Demikian juga guru guru perempuan terhadap siswa-siswa laki-laki. Maka karena pada hakikatnya tidak ada setiap benak siswa untuk membedakan dari mana datangnya ilmu yang dia serap dari guru muda atau guru senior, guru alim atau tidak dan sebagainya. Sehingga yang mesti harus mawas diri adalah guru. Ketika kita sudah nawaitu atau sudah masuk di lembaga pendidikan baik secara formal atau non formal, maka ya terus bagaimana penguasaan ilmu? Pertama untuk muda ya, ini penguasaan ilmu. Setelah penguasaan ilmu, maka bagaimana komitmen perilaku atau kepribadian ini? Kepribadian ini ya kalau dari sisi seragam, pakaian, mengikuti ketentuan yang ada. Kalau sisi biasanya kan karena guru muda terus rambutnya agak panjang. Ini kan juga susah nanti. Anak begitu ngelihat sosok, pokoknya guru ini sudah top figur di dalam kelas. Artisnya di kelas itu adalah guru. Sehingga kalau ada satu bagian dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini ada yang tidak sinkron, anak-anak itu sudah sekarang komen. Benar ya, guru ini oleh gondrong awake dhewe dipetali. Nah, ini satunya pada akhirnya dia nggak mau berani atau bunyi seperti itu. Tapi itu tadi melihat yang tidak sengaja, terus kemudian guru itu tidak sinkron dengan aturan atau tata tertib dari madrasah atau sekolahan dia mengajar, maka akan berbuah seperti itu, seolah-olah anak-anak menganggap remeh. Atau kadang-kadang penguasaan ilmunya yang pas-pasan. Artinya begitu anak mengutarakan pertanyaan atau menyampaikan pertanyaan di mana nawaitunya anak juga semata-mata karena belum paham, ingin paham, tapi karena penguasaan ilmu dari seorang guru muda itu tadi pas-pasan, sehingga tidak dijawab dengan arif dan bijaksana, justru marah, dianggapnya kamu nyoba saya ya, kamu nggak percaya dengan saya ya, merasa tersinggung, tersinggung. Dan ini kemudian anak ini kalau di sekolahan besar mereka akan cerita ke kelas lain, benar. Sehingga jadi gosip atau jadi image yang negatif. Ojo takon lek kayak nerang, ojo takon nunggu sulit ditakoni misalnya. Ini jadi penguasaan ilmu, kemudian penampilan, dan kemudian juga harus lebih rajin belajar lagi, lebih dulu membaca daripada siswa, lebih peka daripada siswa kemungkinan yang terjadi di lingkungan kapan dia mengajar. Itu. Oh, Baik, itu tadi ada 3 pertanyaan yang sudah kita lontarkan bersama-sama dan sudah para pemirsa dengarkan bersama-sama. Dan juga tidak terasa kita sudah 30 menit menemani pemirsa dari TVNU Ulingi untuk kajian atau tema tentang guru ideal ini. Saatnya kita akhiri, dan sebelum itu ada closing statement terlebih dahulu dari Yai Sulhan Jauhari. Kepada pecinta TVNU atau warga Nahdien di lingkungan Ulingi, masyarakat muslim secara umum, silakan terus bergabung pada TVNU yang setiap hari live dari berbagai ilmu pengetahuan terkait dengan puasa, terkait dengan sholat, bahkan terkait dengan pendidikan, juga sosial kemasyarakatan, bahkan ada dari pihak kesehatan yang sudah bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu ikuti terus dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tetap diberi kesehatan zahiran wa batinan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Terima kasih kepada Yai Sulhan Jauhari yang telah membagikan pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi tentang bagaimana menjadi seorang guru ideal. Terima kasih juga kepada seluruh audiens yang telah mengikuti acara kita sore ini. Semoga pembahasan kita tentang guru ideal dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Mari kita jadikan ilmu sebagai cahaya yang menerangi jalan kita, dan mari kita jadikan kebijaksanaan sebagai pedoman kita dalam menghadapi tantangan hidup. Terima kasih lagi kepada semua pihak yang telah mendukung acara kita sore ini. Sampai jumpa lagi di program Kurma Kajian Khusus Ramadan pada episode selanjutnya. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.